Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih sama Dini di acara Cinta Curhatan Indah tentang agama by Ummahatul Firdaus. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngelanjutin bahasan kemarin. Teman-teman udah lihat kan tentang kemarin, yaitu tentang life crisis, yaitu untuk mengetahui visi misi kita sebagai umat Islam. Nah hari ini kita bakal bahas lagi hal itu karena kemarin tuh kayaknya belum puas loh kita untuk mengkorek-korek ilmu tentang visi misi umat muslim. Nah hari ini juga kita akan bahas bareng tentunya bersama Ustadz Indah Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Teman-teman, kita juga hari ini dikasih kopi Mirai yang kemarin kasih juga. Ini enak banget. Nah Ustadz dicoba dulu mangga. Kayaknya juga Ustadz udah coba nih. Nih, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini emang, kesukaan saya nih kopi susu. Anak muda, biasa kopi susu. Nah Ustadz, kita lanjutin lagi nih. Lanjutin tentang kajian kemarin. Kalau misalnya kemarin itu kan tentang visi misi, sekarang ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Kemarin kan ada beberapa orang yang udah punya target-target, tapi gimana nih anak muda yang suka kayak gini, entar kamu gimana? Ya udahlah jalanin aja, gimana air, kayak air mengalir. Nah itu menurut pandangan Islam itu seperti apa ya Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tiada henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih memberikan keimanan kepada kita, semangat untuk senantiasa melaksanakan amal soleh, semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang sebagian kawan mungkin ya, ada kawan-kawan kita yang berpikir kumaha takdir we gitu. Ya. Jadi gimana nanti saja. Ya, tadi seperti air yang mengalir gitu. Kamu mau jadi apa? Kumaha engke we. Ya. Nanti mau bagaimana? Kumaha engke we kan gitu ya. Nah, ada juga orang-orang yang seperti itu. Nah, bagaimana sih pandangan Islam gitu ya terkait dengan cara pandang orang-orang yang berpikir begitu ya. Minimal ada 2 ayat dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala ya, surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, itu. Ya, jadi di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa dia memikirkan apa yang akan dia lakukan esok hari. Artinya bahwa Islam ini bukan agamanya gimana Allah saja. Tidak begitu juga, tetap ada usaha yang mesti kita lakukan. Makanya Allah mengingatkan, coba kamu perhatikan apa yang akan kamu lakukan esok hari. Artinya apa? Islam ini memerintahkan kita supaya apa? Kita pun harus punya planning, harus punya perencanaan. Ya, punya perencanaan. Misalkan besok nih kita mau ngapain? Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kita ngapain? Dibikin planningnya. Ya, gitu. Toh ternyata besok tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, itulah takdir Allah. Ya, jadi sudah tetap kita persiap. Misalkan orang nih teman-teman ingin masuk ke universitas ya yang favorit katakan gitu ya. Kan tetap harus ada persiapan, harus ada rencana, belajar dan sebagainya gitu kan. Nggak bisa pokoknya mah ikut aja gimana nanti, kan nggak bisa begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat At-Takwir ayat 26 Allah Subhanahu wa taala bertanya sama kita. Kata Allah, fa aina tadhhabun? Kalian mau pergi kemana? Itu jadi di dalam ayat itu Allah nanya sama kita, fa aina tadhhabun? Kalian mau pergi kemana? Ini kalau misalkan Dini membayangkan ini ayat ini turun sama Dini nih. Kata Allah, Dini mau pergi kemana? Mau jawab apa? Ke rumah. Ke mall. Ya. Nah, maka ayat ini sebetulnya juga memberikan gambaran kepada kita supaya apa? Supaya ketika kita melangkahkan kaki dari rumah atau keluar harus jelas tujuannya. Harus jelas tujuannya. Ketika misalkan keluar rumah nggak jelas tujuannya, sampai nggak?
Enggak. Kenapa nggak sampai? Kan malah keliling-keliling aja, Nggak jelas ya, jelas. nggak jelas tujuannya gitu. Nah, makanya Islam ini punya gambaran supaya diperjelas nih tujuan kita ini untuk apa gitu. Ya. Makanya Allah nanya, fa aina tadhhabun, kalian mau pergi kemana? Jadi kalau misalkan ini keluar dari rumah, kemudian jelas nih, oh mau ke Jakarta katakan. Maka jelas, oh saya pakai kendaraannya ini, jalannya, rutenya ke sini, ke sini, ke sini. Jelas tujuannya. Sehingga nggak bisa kemudian kita seperti tadi pasrah sajalah. Gimana Allah saja. Gimana Allah saja. Ya, tetap bahwa hasil akhir itu adalah Allah yang menentukan, tapi ada usaha dari kita. Ya, ada usaha dari kita yang mesti kita lakukan gitu. Ya. Begitu dia. Tuh. Teman-teman diinget ya, jangan suka bilang jadi gimana air mengalir aja, tapi memang kita harus tetap merencanakan itu supaya tujuan kita tercapai, yaitu mendapatkan ridho Allah. Betul. Betul kan? Nah, sekarang Ustadz, ini juga ada pertanyaan nih dari teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan gini, kadang-kadang tuh kita tuh suka berpikir kayak gini, hidup cuman sekali aja ya, kita harus ya menyesuaikan dengan keinginan kita gitu, seneng-seneng dan lain-lain. Itu gimana Ustadz? Seneng-seneng gimana? Iya, misalnya mau pergi tuh kayak nonton Korea 12 jam kan happy tuh. Nggak apa-apa, udah hidup cuma sekali aja, kita harus happy. Nah, itu gimana tuh? Ya itu bagi mereka yang berpikir bahwa hidup ini hanya sekarang saja. Jadi kalau berpikir bahwa hidup ini hanya sekarang saja, selesai, setelah itu beres, ya begitulah. Cara pandangnya begitu. Makanya kalau misalkan ini perhatikan di dalam Al-Quran, itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu justru Allah meluruskan pola pikir gitu, cara pandang, ya. Termasuk tadi kalau misalkan dulu masyarakat jahiliyah juga begitu berpikirnya, sok aja sekarang puas-puasin hidup kan gitu ya, seenaknya, semau gue kan gitu. Nah itu bagi orang-orang yang berpikir bahwa hidup ini hanya sekarang. Tapi bagi kita, bagi seorang muslim itu ada cara pandang yang harus kita perbaiki. Ya, bagaimana cara pandang kita? Cara pandang kita itu bukan hanya berpikir sekarang, tapi berpikir apa akibat dari apa yang kita lakukan saat ini. Ya, artinya apa? Ada kehidupan yang sedang menanti kita. Ya, jadi kalau berpikir dunia ini sekarang selesai, ya sudah beres, silahkan sepuasnya gitu. Tapi kalau misalkan kelak ada kehidupan yang lain yang kita harus mempertanggungjawabkan, nah siap nggak menghadapi itu? Ternyata benar ya. Memang hidup cuma sekali di dunia, tapi ternyata ada kehidupan yang lain. Nah, itu tuh teman-teman harus diingat. Jangan diingatnya itu aja hidup sekali di dunia, tapi ternyata memang ada hidup selanjutnya ya, Ustaz. Nah, terus apa yang harus kita persiapkan, Ustaz, supaya di dunia selanjutnya atau di kehidupan selanjutnya kita juga dalam keadaan lurus, baik, dan ya nggak yang nggak masuk neraka, nauzubillah min dzalik atau gimana gitu, Ustaz. Ya, sekarang gini, Dini kalau lebaran suka mudik nggak? Iya. Mudik kemana? Ke Garut. Garut. Deket ya. Deket ya. Misalkan ketika Dini mudik, mau mudik gitu ya, ada yang harus dipersiapkan nggak? Ada. Pasti banyak ya. Banyak. Iya, apalagi kalau misalkan orang yang merantau nih, ya, orang Sumatera merantau ke Bandung. Nah, ketika mau mudik pasti itu persiapan udah setahun sebelumnya itu. Ya. Pesen tiket aja buru-buru setahun sebelumnya. Ya, supaya apa? Karena ada kebahagiaan ketika dia sudah mempersiapkan bekal yang banyak gitu kan. Ada kebahagiaan ketika berjumpa dengan saudara-saudara di kampung halaman. Artinya apa? Mau mudik saja butuh bekal persiapan yang banyak, apalagi kita akan mudik semua. Ya, mudik kemana? Mudik kepada Allah. Makanya kenapa ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita akan kembali sama Allah juga gitu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, bahwa kalau sekarang kita hidup semau gue aja gitu kan. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya nanti? Gitu. Nah, makanya teman-teman sekalian, kaum remaja begitu ya dan pemuda, bagaimana kemudian Nabi SAW memberikan informasi kepada kita, kata Nabi bahwa orang yang cerdas itu bukan hanya semata-mata mereka secara akademi bagus, bukan. Ya. Jadi yang cerdas itu bukan hanya semata-mata akademinya bagus, tapi kata Nabi orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Jadi cara pandang kita ini orang yang beriman lebih jauh gitu.
Ya, bukan hanya di dunia 100 tahun kita mau jadi apa dan sebagainya, tapi bagaimana kita akan menjalani kehidupan setelah kematian gitu. Nah, ini yang harus kemudian teman-teman pahami gitu, bahwa Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kata Nabi. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau orang sedang jalan-jalan, selamanya di situ enggak? Enggak. Nah, sebentar aja kan, pasti akan pulang lagi. Nah, begitu juga dengan kita, dengan manusia. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ketika kita kembali, bagaimana bekal, sudahkah kita siap dengan bekal kita? Lantas bekal apa yang harus kita persiapkan? Amal soleh. Makanya Nabi sampai bilang begini, kalau Anda tahu besok kiamat, itu kata Nabi, kalau Anda tahu besok kiamat, sekarang masih bisa nanam gitu ya, nanam kurma, ya sok tanam. Kan logikanya ngapain nanam kan besok kiamat gitu. Nabi nggak bilang begitu. Kalaupun Anda tahu besok kiamat, sekarang Anda bisa menanam, tanam. Artinya apa? Apapun yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengerjakan amal soleh, kerjakan. Gitu. Sampai ketika ada kaum ya, ada orang-orang yang memerlukan, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka terlihat sangat memerlukan sekali gitu. Kemudian Nabi memotivasi para sahabat supaya sok bantuan. Akhirnya para sahabat udunan gitu, sampai berbagi. Ada yang ngasih gandum, ngasih kurma gitu ya, gitu. Cuman nggak ada yang ngasih kopi. Zaman dulu. Alhamdulillah sekarang dikasih. Zaman dulu nggak ada kopi mungkin. Gitu. Jadi apa yang bisa mereka kasihkan, mereka kasihkan. Gitu. Tiba-tiba ada seorang anak muda bilang begini, ya Rasulullah, saya iri. Kenapa iri? Orang-orang bisa bersedekah, orang-orang bisa berinfak, orang-orang bisa berbagi, sedangkan saya nggak punya apa-apa. Nabi, apa kata Nabi? Coba, kamu pulang lagi ke rumah kamu, cari sesuatu yang bisa kamu kasihkan. Akhirnya anak muda ini pulang lagi ke rumahnya, dia cari-cari di rumahnya, kemudian dia menemukan beberapa butir kurma. Dibawa ada 3 butir kurma, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, demi Allah saya nggak punya apa-apa kecuali hanya 3 butir kurma ini. Tapi saya akan kasihkan buat saudara saya yang memerlukan. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Engkau terjaga dirimu dari siksa api neraka, walaupun engkau hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Artinya apa? Bekal apa yang bisa kita lakukan? Sok aja amal soleh. Kalau sekarang bisa berinfak, infak. Kalau sekarang bisa ngaji Quran, sok ngaji gitu. Ya. Jadi yang Nabi inginkan itu adalah kita mengerjakan amal soleh, walaupun sedikit. Jadi kalaupun Dini sehari cuma baca Quran misalkan 1 juz. Waduh. Nah waduh. Amin ya Allah. Amin insya Allah ya. Ya. Gitu. Nah kalaupun misalkan sehari hanya 1 halaman atau beberapa ayat, nggak apa-apa. Lanjutkan itu. Kerjakan amal soleh. Yang terpenting adalah kita mengerjakan amal soleh. Gitu. Kecil-kecil jadi gunung kali ya Ustaz. Oh iya ya, di hadapan Allah nggak ada amalan yang kecil. Jadi amalan kecil pun di hadapan Allah bisa jadi itu jadi amalan yang besar. Kayak tadi kan, dia hanya sedekah dengan 1 butir kurma. Tapi kata Nabi, itulah yang menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Ya, gitu. Apalagi kalau sedekahnya 1 buah mobil. Wah, lebih gede lagi. 1 buah mobil, 1 buah rumah semuanya. Masya Allah. Nah teman-teman tuh, kita udah dengerin banget nih. Pertama, ternyata hidup jangan kayak mengalir aja, tapi tetap kita harus mempunyai planning untuk sampai tujuan kita mencapai ridho Allah. Karena kalau tanpa planning kita kesasar ya Ustadz. Betul. Gak nyampe ke tujuan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yuk kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Karena memang kita tidak hidup di sini aja. Kita bakal hidup nanti di apa ya sebutnya Ustaz? Kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat gitu teman-teman. Nah ngapain aja? Tadi udah dengar kan? Apapun yang penting kita beramal soleh. Apapun yang penting niat kita untuk Allah. Benar ya Ustaz? Apapun yang penting kita ini mengharapkan ridho Allah. Insya Allah sekecil apapun di mata Allah belum tentu itu kecil. Betul. Nah, tuh teman-teman di highlight ya, jangan lupa. Nah, ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya teman-teman
episode selanjutnya bakalan membahas apa yang dibutuhkan teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran atau punya pertanyaan atau pengen nanya, bisa banget teman-teman buat komen di bawah. Tinggal diketik aja. Ini nggak disuruh bayar, nggak disuruh apa. Tinggal ketik aja apa-apa. Nah, jangan lupa juga buat di-like dan juga di-subscribe. Juga di-share ke teman-teman lain. Karena kali aja itu bermanfaat buat teman-teman lainnya. Dan jadi pahala juga ya Ustadz? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.